Satu. Hello guys. Halo guys. Welcome to Talkcast episode 2. Nah ini kita agak beda ya kali ini ya. Mungkin yang pertama kita ngobrol sama Kak Debbie itu Di GSG. Cuma sekarang kita mau jalan-jalan dulu nih sama teman kita satu orang. Gestar. Kita ntar ya. Ini udah OTW kita. Cuma kita telepon dulu kali anaknya ya. Di Cianjur ya? Jauh amat, mohon maaf nih. Cakep, itu pun Nggak jauh, Banten bukan? Banten. Bukan. Kita telepon ya, ntar wait guys. Kita lihat udah siap belum nih anak. Biasanya dia paling on time lah pokoknya. Dari semuanya kita tuh dia paling on time. Ntar guys. Ya by the way kita nanti ngomong sama dia ini masalah Nggak tuh? gitu. Yuh, dimatiin. Ntar lo dimatiin guys. Halo Kak. Nah, nih orang. Halo, udah depan belum? Oke. Oke. Udah ketebak belum guys? ketebak. Siapa? Oke. Ditunggu cepat. Udah Dimatiin, jalan ya. Makasih ya. Oke, kita tunggu aja. Perlu ini nggak kasih kisi-kisi gitu enggak ya? Iya. Siapa sih orangnya kira-kira? Aduh, gimana? Perempuan udah pasti ya dari suaranya ya. Perempuan, terus Parubaya. oh paling nih ngomongnya gini Nah, gitu. Itu ciri khasnya. kita udah depan gang. Gitu. Ya, guys. Nunggu dulu berarti ya. Kita lihat dia. Sponsor. Kita lihat berapa menit ya? Oh, boleh. Sekarang jam Oh iya benar. Dua. Pokoknya dia paling on time. 2 Cluenya. 2.25. 2.25. Stopwatch. Udah nih. Stopwatch. Mana? Udah stopwatch ya. Oke. Udah 5 detik nih belum apa-apa. Lihat aja nih, 2 menit, 5 menit. Itu bukan. Beda ya. Dia berhijab. Dari mana sih? Ini Oh, dong. dia berhijab Ini takut. dong. Ini. Itu yang jemput itu yang cowoknya itu muncul dari belakang tuh. Oh, Itu mah dari dia warung. bisa dari mana aja berarti guys. Dia. Dari warung. Soalnya dia satset ya kan. Kak Willy. Gitu. Berapa menit? Belum semenit. 31 detik. Belum semenit. Kita tunggu ya guys. 30 detiknya guys, waktu guys. Manggilnya guys atau apa? Gengs atau Apa aja deh? folks? Folks gitu. Apa aja deh. Aduh dia on time banget ya orangnya. Ya bener kan? Bener on time. Kalau kita janjian jam 10, dia pasti datang jam 3 Nah, gitu. ini. Ya, Nah, dia. ini. Ya guys. Ini dia. Siap-siap. Ntar. 1 menit tuh, 1 menit, 1 Oh, menitan. lumayan lah. Terus apa ya? Nah, kita apa ya? 2. Tara! Welcome. Welcome. Iya. Waalaikumsalam. Tuh kan? Woi. Ke situ, Sabar ngadepnya ke situ. Jadi tuh ada kamera ya, Egi. Iya. Tapi kan belum mulai kan? Kenapa? Belum. Cerita dulu kenapa? Kenapa Kenapa? Pakai. Pakai seat belt dulu boleh kali. sorry. Emang. Kenapa? Ya. Paling the best deh. Jangan grogi Egi. Gitu. Tahu. Kenapa Egi? Cerita dulu dong kesehariannya gimana hari ini. Egi, dinas pagi, dinas malam. Namanya siapa? Oh iya. Namanya kan Egi kan. Oh iya, namanya Egi dinas pagi, siang, sore, malam. Malam. Oh, baru pulang tadi. Iya. Kalau dinas malam itu dari jam berapa sampai jam berapa sih, Gi? Jam 8:30 sampai jam 7:30 pagi. Setengah 9 malam sampai 7:30 pagi. Wow. By the way, Gi, Iya. kita udah mulai. Kita udah mulai lagi. Makanya kita agak menjaga kata-kata. Egi mau cerita apa tadi? Mau julid? Iya, mau julid ya pasti. Anda ini jangan julid di sini ya. Jangan. Mohon maaf, saya susah nanti cuttingnya. Betul. Oke, jadi anggap aja kita nggak kenal satu sama lain Gi ya. Iya. Oke. Anggap aja, maksudnya biar kita kasih tahu teman-teman yang nonton tentang Egi. Back sound atau apa gitu dong, rame dong. Oh, gitu. Egi Suregi. Egi Suregi. Egi, nama lengkap Egi?
Apriana sih? Regina Riri. Aprianus? Bukan. Nah, Itu Apriana. basic. Astagfirullah. Gak boleh itu. Kalau doanya mau pada kan dia loh. Oke, kita lanjut kali ya ke laptop. Apa Apriana Regina Regina? Riri. Oh, Panggilnya? makanya panggilnya? Panggilnya? Ya banyak nih. Oh, banyak. Kalau kita kan Egi. Kalau Kalau kita teman-teman Egi, terus dekat kalau di- Egi. Oh, kalau jauh Temen jauh kalau Apri. ya benar. Wah, Apri Kalau benar. di kantor Apri. Oh, iya, masa? di kantor Iya. Apri. Kalau di Kerjaan April. kalau di Ambon? Di Ambon Egi. Iya, emang udah tahu dia di Ambon. Iya, salah. Saya terlalu ini kayaknya nih. Excited ya. Excited. Oh, kalau di keluarga panggilnya apa? Egi. Oh, kalau Egi enggak, juga. Regi. Regi. Bukan anjing ya, bukan anjing. Egi. Bukan Egi ya. Ada yang pernah manggil Gina nggak? Pernah. Enggak cocok Oh, ya? banyak Nggak ya. cocok ya? Nggak cocok Tapi ya. cuman Apa? kayak ada teman dekat yang panggil Gina. Itu tuh kalau panggil gitu cuman buat ngerayu doang. Oh, aneh. Ngerayu, baik. Hai Gina. Kalau kekasih mungkin manggilnya apa kekasih? Sayang sih. Ini ceritanya Mike ya? Enggak ya? Sayang. Oh, say. Enggak sih? Apa? Gitu ya. Oh, Egi. Egi, aduh, ini pribadi ntar. Ini lanjut dulu deh. Ya, kenapa pribadi? Enggak, aku pengen nanya aja Egi lahirnya itu Di mana? di mana? Terus tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa? Mungkin Lahirnya sih teman-teman di belum rumah tahu. sakit. Iya, Iya bodo amat, benar ada sih. Egi ya. Daerah mana tuh? Iya. Tahu Di Jakarta atau? Di kota Ambon. Oh, di Ambon. Ambon. Asli Ambon ya, Mbak Dewi. Ambon itu Mbak Dewi. daerah apa? Ambon itu ibu kota provinsi Maluku. Enggak, maksudnya di Ambon ya, Egi. Oh, ini di kita Ambon. lagi belajar ya. Bukan, maksudnya udah deh. Geografi. Iya, bener sih. Maksudnya di Ambon di daerah Ambon, mananya? Di Ambonnya. gitu. Ya, di kota Di kota. Ambonnya. Nah, iya, Di kota itu loh. Ambon. Oke. Nah, gitulah. Kapan? Tanggal berapa? Tanggal Bulan berapa? 11. Heeh. Apa? Bulan April. Oh iya, April ya. April. Tahun berapa? 2000. 2000. Masih muda kan aku? Masih Berarti dua- sekarang umurnya 5 tahun ya? Enggak dong, 23 dong. Oh, Puji 23. Tuhan 23 ya, Kak. Oh, Udah iya, mundur iya. sih. Oh, gitu. Berarti ini ya, ada zodiak. Aries. Aries dong. Aries tuh apa sih? Apa Troy? Kalau Aries kan nggak peka ya. Tempat Aries tempatnya teman gua. Oh, Aries tuh taman, guys. Jadi Aduh, taman bodoh. Aries. Kan? Betul. Jalan Aries tapi Adi, Aries apa di? Ininya di. sama dong Kak. Adi di sini Aries juga kebetulan. Iya. Jadi soundman kita Adi ini. Jadi kita hari ini zodiaknya gitu. enggak dong, enggak usah. Kok jadi ngomong sih zodiak? Aquarius ya lebih soft ya. Iya, yang nggak peka itu kan. Oke, lanjut. Benar-benar. Lanjut. Nggak penasaran sih Gi, sebenarnya kan Egi di Ambon tuh. Berapa lama lagi di Ambon? Berapa lama sebelum Ya, aku dari Kesini. lahir Kecil. sampai gede di Aduh. Ambon. Tapi gede apanya? Apanya yang gede Gi? Umur berapa? Sampai gede besar. maksudnya apa? Apanya yang gede? Aku sampai umur berapa? Sampai umur berapa? Umur 20 tahun. Oh. Di Ambon tuh kecil, anak-anak kecil Jakarta kan nggak tahu ya, beda-beda ya. Kalau 2000-an kan sekarang Gen Z bukan sih? Kita juga termasuk Gen Z tahu. Enggak lah. Iya, Gen Z Oh, itu apa ya? sampai 98 kalau nggak salah. 97 terakhir. 2000-an apa? 2000-an apa? Milenial. Hah? Milenial sebelum Gen Z saya. Apalah? Enggak, jadi dari 97 sampai ke atas tuh Gen Z. Iya, Sampai 2000-an lah. 98, 99, Milenial iya. kali. 2000. Nah, Milenial di sebelum 97. 2000 ya lah. Iya, Gen Z, Gen Z. Nah, Kita udah, Gen Z. Ya, pokoknya itulah. itulah. Kita Gen Z. 2000-an. Gen Z. Karena sekarang kan Kalau Troy Gen Z, sorry. Bodo amat. Ya, lanjut. 2000-an anak sekarang kan kecilnya kan udah nggak main-main kayak kalau dulu tuh kita Main air, main gundu, ya kan? main apa? Main di got gitu-gitu. Sama nggak sih? Willy doang lagi. Enggak sih, waktu itu di Aries lagi. Oh, di Main, Aries main iya, got ya? waktu itu di Taman Aries main Kalau- di got gitu loh. Kalau zaman aku Aduh. sih masih main itu deh Kak. Masih Got. main- Iya Enggak dong. masih. Iya masih kayak Oh, iya, main di got masih. Oh. Tapi nggak tahu ya permainan di sini sama permainan di Ambon. Apa permainan di Ambon tuh apa? Dulu, Eh, kecil. Kayak kita susun batu terus kayak. Oh, gobak apa sih? Kalau di Gobak sodor, Kan. Ambon Ya. namanya- Guys, sorry guys. Oke guys. Aduh, sorry guys. Nanti cut gitu. Ini nama juga baru. Iya, kita baru pemula soalnya, Oke, ya guys. kan? Betul. Iya. Apa tadi sampai mana? Main batu. Batu Iya, 7. kalau di sini nggak tahu ya kayak susun batu gitu terus dilempar pakai bola. Iya sama dong batu 7 ya? Dia. Ya kalau Oh, di sana ada ya? sebutinnya tuh boy. Main Boy. Oh, berarti aku belum lahir deh kayaknya. udah pasti lah Kak. Iya, cuman belum main. Iya belum main Mungkin karena kakak kan. di rumah jadi Betul. Aduh, kawan ya. Kayak gitu. Ketawa. Bodo amat.
Egi berarti dulu ini ya? Bandel ya? Ih parah, Badung kan? Bandel atau anak-anak diem? Gi? Kalau bilang anak diam sih Enggak munafik juga sih. ya. Maksudnya aktif kan? Enggak, maksudnya aktif. anak Lo enggak, maksudnya sering di bukan Sering main di sering di luar. rumah atau sering di luar dulu maksudnya itu. Aku Iya. termasuk anak di luar rumah sih. Anak di luar rumah. Iya. Berarti Bolang, guys. berarti Setiap Egi orang. extrovert ya? Ya, Ya, bisa sudah. dibilang. Hobinya dulu apa gitu? Hobiku Selain main. olahraga. Oh, Egi taekwondo ya? Benar. Bener nggak sih? Iya benar. Sabuk apa di? Dulu Sampai aku- sabuk apa? Sabuk hitam. Wow keren. Sabam dong. Ya, sabak. Waduh. Dulu gue juga taekwondo Gi di sini, cuma sampai sabuk hijau strip ya. Oh, udah bagus. Baru itu Gi. Setelah hijau merah kan? Biru. Biru habis itu biru Gak strip relate merah. lagi Ya, gue. Iya, maaf ya. Ya tidur aja Gitu yuk. guys. Jadi gitu. Egi ternyata udah sabam di sana. Berarti udah berapa lama gitu taekwondo? Aku taekwondo dari umurku 6 tahun Sampai aku sekarang. Tapi sekarang sih udah Sekarang pensiun udah- ya. Sampai pas aku berangkat ke Jakarta sih kan dari sampai 20 tahun kan. Baru- oh lumayan lama ya. Oh, pantesan. Iya, jadi pas di sini Sampai kan hitam udah ya? enggak Apanya? Sabuknya. Maksudnya apa? Sabuknya. Rambutnya. Sabuknya dong, kenapa rambut? Apa enggak? Kon ya? Aduh, putih. Iya, oke. Gue tahu lagi tuh berarti lanjut. barusan dari gara-gara Adi. Udah lanjut ya, oke. Ya. Ada lagi ya teman-teman? Udah, masa gue nanya sih? Oh iya. Enggak, mau nanya apa namanya? Egi kan berarti apa tuh namanya? Tinggal di Ambon. Nah, itu Egi anak tunggal atau punya adik Oh, atau iya. punya kakak? Jadi aku itu anak ketiga dari 4 orang bersaudara. Anak ketiga dari Jadi empat saudara kita 4 Oh, orang. oke. Jadi aku anak Jujur ini ketiga. baru tahu sih. Iya, Ya. iya. Jujur ini baru tahu. Ini cewek semua atau ada? Jadi kita cewek 3, cowok 1. Cowok 1 itu yang bungsu, yang Nando itu. Oh, Oh, Nando. Oh, itu paling kecil. Iya, itu yang paling kecil. Bedanya berapa tahun gitu? Aku sama Nando bedanya 4 tahun. sama kakak Egi. Aku sama kakakku nomor 2 kayaknya bedanya 10-an. Hah? Jujur. Kalau aku sama kakak nomor 1 bedanya 13 tahunan, 14 tahun. Cewek semua tuh. Gila, Ya. gimana yang sama Nando ya? Dia udah Benar, beda 30 Nando kali. karena anak Aduh, udah nggak bisa anak-anak ngitung. Anak-anak apa? anak-anak sisa kan. Woi, Anak sisa. Kelepas. Iya dia. Enggak dong. Anak-anak yang kayak aduh jadi ya udah nggak jadi ya bagus Nah, gitu kan. Iya, jangan Nando. Anak-anak nyari cowok gitu kan, tiganya Oh, sih iya yang benar. Oh, nyari cowok. Oh, semuanya cewek. Iya, Tadi kan baru Anda baru datang apa gimana Iya. kebetulan? Iya. Soalnya gimana sih? Betul. Gimana sih? Oh gitu. Yang lainnya di Ambon semua, selain Nando ya, selain Iya, Nando. aku Egi. sama Nando di sini, yang lain Yang lain di dia. Ambon. Perawat Yang lain semua. udah. Ya, kalau kakakku yang pertama, kedua perawat. Kalau aku di bagian laboratorium, kalau Nando Oh. masih kuliah dia. Ambil apa? Perawat juga enggak? Enggak, Perawatan. Nando ambil ilmu komunikasi. Beda sendiri ya, cowok. Harus sih. Bosan mau jadi perawat. Iya, miskin. Kok gitu? Astaga, Kerjanya semua. berat. Nah, itu Udah tuh, Gi. Kan Udah di spill di sama spill Egi ya, sendiri. Serius. Ya. Pasti yang perawat-perawat pasti kalian setuju kan? Iya harus. waduh. Karena emang sama. Yang prot-prot kan? Yang prot-prot. Prot-prot. Prot. Gitu. Berarti Egi ke Jakarta tahun berapa? 2020. 2020. Pas pandemi. Ya. Iya ya. Hah? Pas pandemi justru Jakarta lagi. 2020-an deh. Kenapa tuh? Kenapa? Karena lulus sekolah, Mm-mm. terus nyari kerja di Jakarta, puji Tuhannya keterima di sini, ya udah berangkat ke Nggak, sini. awalnya Egi memang ke Jakarta emang mau kerja doang gitu kan? Iya, Atau buat kerja aja kan. dan udah spesifik ke perawat gitu mencari kerjanya. Iya, kalau aku kan di bagian lab, laboratorium. Sorry, ke perawat sih. Iya. Beda ya berarti ya perawat? Beda, kalau perawat itu yang perawat ya. Yang merawat, Iya, bener bener sih. sih. Kalau Kalau lab ya lab ya yang di lab, iya bener sih. Simple ya? Betul. Iya. Tapi Egi, aku penasaran sih kenapa kan berarti Egi bisa dibilang anak rantau kan nih ya, ngerantau dari Ambon. Kenapa memilih untuk ngerantaunya ke Jakarta? Kenapa nggak ke kota-kota lain gitu? Ada nggak pernah kepikiran kayaknya pengen ke kota Bandung lain gitu gitu, selain Medan. Jakarta? Kenapa harus Jakarta dan motivasinya apa sampai milih Jakarta gitu? Sebenarnya sih
Kalau aku kan niatnya kerja di Jakarta emang dari awal sih Kak. Karena dulunya tuh pengen kuliah di sini kan. Oh. Tapi sama papa nggak izinin. Karena kayaknya mereka ini aku masih bandel-bandel mungkin kali ya. Oh. Jadi Takut. ya nggak mau dilepasin dulu buat kerja ke kuliah di Jakarta. Kata mereka udahlah nanti kalau lulus kuliah nanti coba cari kerja di Jakarta. Kalau puji Tuhan keterima berarti ya udah ke Jakarta karena juga udah dewasa kan, udah bisa tentuin pilihan sendiri. Tapi ini sih, maksudnya berarti umur 20 Aku 20 tahun. tahun di Ya. Jakarta. Itu jujur kaget sih maksudnya. Iya, berani juga ya maksudnya Berani, untuk maksudnya. sendiri ke Jakarta Sedih. gitu loh. Gak ada kenalan kan di Jakarta sih gitu sebelumnya. Kalau Atau ada? kenalan kan si keluarga sih ada. Oh. Tapi kalau misalnya di dunia pekerjaan benar-benar gak ada kenal sama sekali karena emang baru pertama kali kan Kak. Tapi kalau keluarga ada di sini. Tapi emang gak tinggal sama keluarga sih. Ya sendiri ya. Iya. Ada ini nggak sih Ki, kesulitan gitu kayak waktu adaptasi awal-awal gitu, kaget nggak sama kehidupan di Jakarta? Kesulitannya sih sebenarnya dari bahasa ya Kak. Dari Oh. kayak logat gitu. Terus sih dialek tuh iya. Jadi kan kalau kayak aku baru-baru pertama datang tuh pasti diadaptasinya susah. Karena teman-teman Iya kadang sih. juga yang aku ngomong nggak dingertiin sampai sekarang ya pasti masih ada yang Nggak ngerti. susah, nggak ngerti. Kalau kayak adaptasi kayak pergaulan sih Sama atau? kayaknya sama aja ya, tapi tergantung dari aku di mana. Misalnya kalau aku di gereja sebenarnya sih kayak gimana, kalau misalnya aku di Iya misalnya sih, dalam, benar-benar. tempat kerja beda juga gitu. Cuma pengen nanya sih, kan berarti kan pas mau ke Jakarta itu kan udah tahu mau perawat gitu kan. Iya. Di Ambon gitu maksudnya, kenapa nggak nyari di Ambon? Maksudnya pas, Iya maksudnya benar dengan sih. nggak tahu ya dengan mungkin di Jakarta entah pendapatan lebih besar kah atau gimana, atau emang mau pergi aja dari Rumah kan ada juga bosan banyak aja tuh gitu. orang yang kayak Bosan gitu. pengen jauh dari keluarga karena pengen free gitu misalkan. mandiri gitu. Mandiri gitu. Sebenarnya sih karena itu sih Kak, pertama karena di Jakarta untuk pendapatan di sana kalau kerja UMR-nya tuh masih Jauh 3 jutaan masih ya. Oh, iya, masih jauh banget kayaknya ya. pas tahun 2020 masih 2.800.000 deh. Iya, Ya, Kita Ambon berapa ya kota di Jakarta? kayaknya kalau di Jakarta kita udah 4. 4 sekian. Terus di sana itu kerjanya susah Kak. Kalau misalnya kayak harus pakai orang dalam gitu sih kayak Oh, buat masuk iya, ya. harus masuk. Jadi kalau misalnya yang orang dalam yang nggak berperan penting dalam satu instansi itu ya Susah. buat Tapi bisa kan, maksudnya nggak yang nggak bisa gitu. bisa kan? harusnya sih bisa tapi Bisa tapi kayak susah banget. Ngerti kan kayak di Iya. Jakarta aja nyari kerjaan kalau agak susah kan kalau nggak Nah. link dan apalagi di Nah, Ambon. kemarin sih puji Tuhan pas cari kerja kan emang lobby di Ambon juga. Tapi yang kepanggilnya kan di sini. Jadi kalau aku sih lebih pilih buat ambil yang emang udah kesempatan nih. Tiba-tiba langsung kesempatannya diterima di Jakarta ya udah. Aku langsung milih Jakarta aja karena kalau mau pikir kan biasanya kalau awal-awal kerja baru pertama kerja kalau nolak kan Iya, jadinya iya. sial benar, gitu ya benar. Kak. Jadi Oh iya ya, itu Tahu lagi. nggak tahu lagi. Terus kita iya gitu lagi. Nggak tahu lagi. kalau pemikiran aku sih gitu, Oh, gitu. maksudnya kalau kita nolak pekerjaan pertama jatuhnya kalau mau cari pekerjaan yang kedua ketiganya lagi tuh Susah. udah susah. Oh. Jadi ya puji Tuhannya ambil yang pertama aja dan penempatannya sih Jakarta, ya udah ambil Jakarta. Kalau misalnya waktu itu, Egi bilang kan waktu itu ada di Ambon juga, Iya. kayak ke Ambon juga. Kalau misalnya tiba-tiba keterima di kota lain, misalnya Bandung atau Surabaya itu mau? Atau, oh pokoknya. Kayak yang penting kalau aku kalau pikiran aku waktu itu sih yang penting pertama keterima kerja di mana ya udah ambil aja. Masalah aku sih nggak masalah ngerantau yang mau jauh dari keluarga sih nggak ada yang kerasa gitu sih. Cuma emang pengen ini aja, maksudnya pengen mandiri, terus pengen Ya. kesempatan yang ada Nah. di Jakarta gitu kan. Karena nggak bisa ngulang lagi kesempatan itu kan, Iya benar. langsung diambil aja. Oh, Jadi sedih. Kok jadi sedih? Enggak deh. Biar gak sedih, kita iklan dulu kali ya guys. Oh iya. Iklan.
Ayo, apa iklannya? Iklan apa pertama? Dari Yang kreatif. saya ya? Apa dari siapa? Yang kreatif. Oke, jadi teman-teman agak minggir kali ya karena ini Jadi, Oke. kita ada iklan yang pertama itu ada program dari Gerakan Pemuda Sangkakala itu namanya Cloth Cloud ya. Jadi Cloth Cloud itu apa Willy? Hah? Oh tutup saya. Iya dong. Ya, jadi Cloth Cloud itu sebentar saya baca dulu ya. Oke. Jadi teman-teman, Jakarta itu kan kabarnya lagi wow banget ya terkait polusi udara gitu ya. Tapi ada satu lagi nih polusi yang paling fatal. Ya sebenarnya cukup fatal lah bagi lingkungan kita. Tapi lama-lama kalau kita diemin itu udah fatal banget. Itu yaitu polusi tidur. Enggak. Ketawa? Enggak. Terima kasih udah ketawa. Bukan ya? Karena agak Bukan ya? susah bikin ketawa ya. Bukan ya? Jadi bukan ya, itu namanya polusi limbah tekstil. Nah itu cukup fatal kalau kita diemin dan kita nggak peduli, nggak aware sama keadaan kayak gitu teman-teman. Soalnya kan kita hidup nggak tahu nih ya sampai kapan ya. Dan nanti kalau kita udah nikah, udah punya anak, udah punya cucu, terus mereka hidup dengan keadaan lingkungan yang makin buruk daripada yang kita sekarang aja udah ngerasa batuk-batuk terus ya kan karena udara, itu akan lebih parah lagi buat keturunan kita dan buat ya lingkungan kita gitu. Nah jadi teman-teman, bagi kalian yang punya pakaian-pakaian bekas yang udah nggak bisa dipakai atau udah nggak mau dipakai, ini udah bosen tapi masih layak pakai ya, jangan lupa itu jangan dibuang teman-teman. Jadi daripada dibuang terus nambah limbah tekstil yang ada di lingkungan gitu ya, mendingan drop aja pakaian-pakaian teman-teman ke kita. Tapi perlu digarisbawahi teman-teman, pakaian ya, jadi jangan ada yang ngasihnya selimut, terus ngasihnya apa namanya, taplak meja ya, terus apa Sepatu. Taekwondo apa sabuk taekwondo. Iya benar sih. Maksudnya daripada dibuang terus dikasih orang, bener sih. Tapi ini kan kita memilah-milih ya. Jadi beberapa kali ada yang ngasih kita wow barang-barangnya, jadi itu agak susah untuk diproses. Jadi buat cloud kali ini butuhnya hanya pakaian-pakaian layak pakai gitu, bisa baju, dress, celana, apa namanya, jas, iya, apa? Blazer, rok, itu boleh banget dikasih ke kita. Dan itu gak hanya baju-baju kita kayak anak muda gini, tapi bisa dari anak kecil sampai opa-oma yang mau disumbangin ke kita, itu bisa banget gitu. Jadi kita akan selalu open box ya untuk menampung baju-baju dari teman-teman itu setiap hari Jumat setelah ibadah GP Gerakan Pemuda dan setiap hari Minggu setelah ibadah pagi gitu. Jadi nanti akan ada box kayak biasa, nanti teman-teman akan masukin ke situ gitu. Siap Gitu. deh. Udah. Ada lagi? Kasih. Ada lagi nggak? Ada lagi. Ada dong. Oh, sepatu. Sepatu tuh. Oke. Tuh sepatu. Sepatu kamu bau. Gak. Sama gitu kan? Sama dong. Enggak. Jadi teman-teman yang punya sepatu kan, misalkan kalian punya Jordan, sepatu-sepatu yang kalian sayangin, pasti kan nggak mau kan kalian. Dior kan, Dior. Iya, sepatu yang kalian pakai itu kotor, bau segala macem. Jangan sampai orang kebauan ya teman-teman. Makanya kalian jangan lupa untuk, kalau kalian nggak punya waktu ya, nih khusus orang-orang mager-mager nih ya, teman-teman semua ya, yang nggak mau jalan jauh-jauh untuk nyuci sepatu, silakan kasih ke kita. Iya. Kasih. Ya, Kasih. Tapi nggak cuman bau kan? Iya, Kalau kotor, kuning juga tuh, kuning. kuning dan sudah matang. gitu Hitam, kan. robek itu, kalau itu kayaknya nggak mampu. Kayaknya kalau itu jangan dikasih ke kita. Ya, jadi segala macam permasalahan sepatu yang bau, kekuningan segala macam, silakan drop ke kita. Kita bakal buka setiap hari Minggu sebenarnya, setelah ibadah Minggu. Pagi. Sore nggak ada ya, ibadah Minggu pagi. Harganya terjangkau aja, itu udah termasuk ongkos kalian ambil, nanti dicuci sampai bersih, pokoknya grass. Itu 85.000 per sepatu untuk 1 minggu mantap. pekerjaan. Untuk kalian yang butuh cepat, silakan juga, cuma pasti lebih mahal ya teman-teman ya. Cepetnya berapa hari tuh? 3 hari sampai 4 hari. Itu 100.000 per pasang sepatu. Jadi apa ya? Tunggu apa lagi? Oh iya, jadi gitu. tunggu apa lagi? Kalau yang kuning jadi putih gitu. Yellowing dari kuning menjadi putih itu 120.000.
Seminggu. 1 minggu. Oh, Itu oke. jadi 3 servis. Teman-teman yang mau silakan langsung hubungi saya sendiri. Really? Nanti kita insert ya, editor. Ini saya sendiri editornya. Lihat di sini. Di Lihat sini? di samping. Ini klien gue sini, Clean and go. cloud di bawah. Susah. Enggak ya, Susah di ya. sini. Oke, nanti di insert. Itu aja. Disinsert. Di insert. Makasih editor. Thank you, bye bye Thank you. editor. Oke, welcome back guys. Yeah. Jadi seperti yang tadi tim kreatif kita bilang ya, si kakak Troy, kita udah nyampe di mana nih? M. Di M. Di Iya, soalnya takut di Takut ya. gitu. Oke, Gi udah siap? Kita coba ya, apakah abangnya bingung atau ngerti? Kita lihat aja. Abang semoga kamu diberkati ya. Amin. Tapi di Ambon ada McD kan? Ada. Nanya loh. Oh, bocah. Sorry. Ih, boykot gitu. Oh iya, nggak apa lah ya udahlah. Nanti di sensor ya, Bang editor ya. Iya, nanti di Iya, saya pokoknya sendiri editor, editor. iya, nggak Oke, boleh ya. Egi, Iya. saya nggak akan ngomong, jangan Iya. ada yang ngomong. Tuhan Yesus mau pesan Lihat apa? dulu pesannya. Tapi orangnya kalau marah-marah juga gitu tetap harus bahasa Ambon, marah balik Oke, justru. kita mulai. 1, 2, 3. Kakak, selamat siang. Selamat siang. Kakak mau pesan. Ya. Pertama pesan kentang goreng ukuran large. Halo, itu sengkap-sengkap. Kedua, sundae coklat, panas spesial ayam crispy, Thai sweet chill ukuran medium. Kakak dengar sing? Sundae coklat, Sundae coklatnya 2, sundae coklatnya 1. sundae coklat 1, kentang medium. Kentang large ya tadi ya? Iya, kentang goreng ukuran large 1. Iya. Terus panas spesial ayam crispy Thai sweet chili ukuran medium. Ayamnya Apa mau yang nih? pedas apa enggak? Seng pedas. Iya. Terus minumannya tuh black currant fish. Wah, ada nama susah lawang. Iya. Terus McFlurry Oreo 1. Iya. Terus Max spicy yang paket. Oh, Max spicy yang paket. Minumannya tuh lemon tea. Sudah kakak? Ya, sudah Terus selesai. panas 1 spicy ayam paha atas. Iya. Minumannya tuh lemon tea tapi saya pakai es. Iya. Terus McFlurry yang rasa lotus. Iya. Habis itu panas 1 crispy ayam dada, minumnya Coca-Cola. 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 Panas 1 crispy. Ayam Dada ya? yang dada, minumnya Coca-Cola. Iya. Sama apa lagi? Itu sakakah danke. Boleh dicek dulu kan? Boleh, boleh. Panas crispy McFlurry Oreo 1. Apakah punya IVM mix di situ? Kakak pesan panas tiramisu, ya panas 1 ya. Sudah kakak. Saya langsung ke agenda berikutnya ya Kak. Terima kasih. Iya, danke. Max PC. A little longer than a few minutes later. Miring. Kita ngambil makan boleh kan? Boleh. Gimana Egi, McFlurry, Lotus? Enak karena aku udah pernah rasa jadi enak. Sambil kali ya. Ya. Lanjut. Aku mau nanya, boleh nggak? Boleh. Egi kan berarti udah 3 tahun ya di Jakarta ya? Ya, Egi pernah bener-bener kayak di titik yang
kangen banget gak sih sama keluarga Egi? Kayak Egi pengen pulang tapi mungkin belum sempat atau gimana gitu, ada gak sih kayak gitu? Ada, aku kan pernah nggak sering juga tapi ada kayak tiba-tiba kayak rindu mama sama papa gitu kan, kayak maksudnya karena setiap hari kan mama sama papa kan selalu nelpon, jadi dia chat, video call gitu? ya video call, tapi kayak paling dikangen momen itu tuh saat kayak Natal gini kan, setiap tahun kan aku pulang tuh kalau Natal, tahun ini aku nggak pulang, ya itu sih kalau kangennya ya itu, maksudnya di momen-momen yang emang semua, karena saat pas momen itu semua keluarga kumpul kan, jadi iya benar, bisa apalagi kalau Natal gitu kan, rame, ya itu sih kangennya. Terus kalau misalnya kayak ada kerja, tiba-tiba kalau misalnya tahu nggak sih Kak, kayak capek banget sama kerjaan, terus kayak tahu banget kok, butuh kayak mama gitu. Kalau papa sih ya iya sih, tapi kalau mama kan kayak biasanya kalau dulu kan kalau pulang kampus itu kayak capek, udah semuanya udah ada, tinggal kayak mau mama masak air panas, tinggal mau apa iya, ada gitu ya. gitu. Pas sekarang kalau capek banget pulang, udah lapar, gak ada apa-apa, nggak ada mau makan, udah kosong, biasanya kan tinggal buat makan gitu-gitu. Sekarang ada itu sih hal-hal yang dibuat kangen gitu. Kaget nggak waktu Egi pertama kali ke Jakarta gitu? Bahkan mungkin sampai sekarang Egi udah 3 tahun di Jakarta, tapi kayak masih ngerasa kayak, wah gila ya Jakarta ternyata kayak gini loh gitu. Kaget nggak sih sama lingkungan di sini selama Egi ibaratnya bertahan hidup ya berarti di sini? Sebenarnya ya kaget emang, lebih keras ke dunia kerja sih kayaknya deh yang aku rasa ya. Tapi kalau misalnya kayak lingkungan kayak teman-teman dekat, lingkungan teman di gereja, itu sih gak yang gimana ya, yang malah mendukung. Tapi kadang di teman-teman yang kerja sih yang kadang ada, pastilah ada kerasa yang ada 1-2 orang yang gitu yang butuh anjir. Nggak apa-apa. Tapi emang di Ambon nggak ada yang kayak gitu atau Egi nggak tahu atau gimana? Ada pasti ya, tapi kan kalau di sana ibarat kalau aku udah kebiasaan nih sama lingkungan hidup di sana, jadi aku udah yang gak kaget. Nggak kaget temennya nugget. Temennya nugget. Gak kaget. Iya. Kalau di sini ya kayak rasanya kayak baru pertama datang, terus tiba-tiba mau berbaur, kayak ada dapat. Susah ya? Iya, sebenarnya susah Kak, udah susah bahasa, susah harus ngertiin orang-orang lain yang emang dari orang ya daerah-daerah lain yang wataknya beda-beda. Kalau di Ambon kan ya kita kecil udah sampai gede udah di sana, jadi udah ngerti, udah tahu nih lu mau ngomong apa mau apa juga gue bodo amat. Tapi kalau di sini ya kayak harus ngejaga harus gitu ya. ngejaga, Iya benar-benar. yang benar-benar ngejaga, karena ya kita pembawaan diri kita yang harus benar-benar yang baik, gak mungkin yang buru-buru kan. Benar-benar. Nah, pertama waktu itu penasaran nih, maksudnya ke Ambon tahun 2020 berarti ya, 2020 bulan ingat ya sih? Bulan apa ya, bulan pertengahan tahun lah. Iya kayaknya bulan. Pertama kali nih, kan tadi Egi bilang di Jakarta ada keluarga? Ada keluarga. Berarti pertama kali dari Ambon langsung ke tempat orang itu atau? Enggak, aku langsung karena pas kan aku mungkin cerita yang waktu aku langsung kerja kan pas keterima di sini, itu kan 1 minggunya tuh aku udah nyari-nyari kosan di daerah sini. Iya dekat Kebun Jeruk kan tempat kerja aku itu kan sebelumnya di dekat Kebun Jeruk. Terus aku nyarinya di situ. Jadi pas sampai langsung udah di kosan, langsung taruh barang-barang semuanya ke kosan. Udah paling cuman apa sih kayak ke tante, tapi cuman ya kayak langsung pulang gitu. Berarti langsung ke kosan. Iya udah kan aku udah cari. Soalnya gue juga ngekos dia, ngekos. Kosan kan kosong ya, kosongan kan. Masa sih kirain ada siapa gitu di kosan? Bukan, perabotnya. Maksudnya. Oh berarti ada orangnya. Oh gitu. Aku berantem. Lanjut. Salah. Nah, jadi kan ke kosan, habis itu kan kosong nih. Nah, Tempat tidur kan belum ada ya, bener nggak? Atau udah ada di kosan untungnya kita? waktu kan sebelum aku kontrak, aku ambil yang kosan yang emang udah ada
tempat tidur sama lemari. Oh, sebelumnya bukan yang di sini. Sebelumnya bukan di situ, sebelumnya tuh di daerah Srengseng. Oh, itu udah lengkap. Maksudnya udah ada tempat Iya, tidurnya. tempat tidur. Nah nih, ini gue pengen relate atau enggak nih, sama atau enggak? Pas nyampe, ngapain? Pertama ngapain? Kayak gitu. Bersih-bersih pertama. Iya dong, maksudnya bukan itu. Bener dong. Bener dong. Iya, Iya, bener. gimana Terus- Kak Wiwi? Ah, Terus gimana? terus belanja perabotan sih. Oh langsung. Iya, langsung. Maksudnya ada saat kayak gini nggak, kayak nyampe pertama Jakarta, ngomong dulu nih, gue di Jakarta bener Oh nggak sih? iya, pernah. Ngapain ya, gue ngapain dan kayak gitu. Jangankan sampai di kosan kan, naik pesawat pas mau berangkat aja. Gue mikir. So itu Itu kebayang sedih banget sih. Ini Sedih benar. nggak? Nggak ya? Iklan. Fokus Iklan. makannya. Oh iklan. Nggak. Lanjut. Jangan lanjut. Kayak emang benar Kak, pas naik tinggalin Jakarta, pas naik pesawat tinggalin Ambon itu kayak tinggalin Ambon itu ya Gede kayak banget. total. Udah. Kayak nggak siap gitu Iya, ya. kayak mental sih emang mungkin masih ya ini benar nih, ini ninggalin. Iya sih. Karena pas berangkat itu pikiran aku pas aku berangkat ke Jakarta itu yang udah benar-benar oke, lagi ke Jakarta, Ambon cuman buat datang buat jalan-jalan doang. Karena aku udah langsung menetap di sini. Itu keputusan yang berat di saat usiaku masih 20 20 tahun. Benar. Itu menurut aku sih berat. Karena itu emang tinggalin. Kan papa sama mama udah sendiri di rumah, kakak-kakak kan udah nikah semua, udah beda rumah kan Kak. Nah, tinggalin papa sama mama itu juga berat banget. Terus harus baru pertama kerja, baru lihat wah ini gak ada tahu siapa-siapa di sini. Palingan cuma tahu keluarga, tapi keluarga gak ada tinggal di daerah Jakarta Barat. Semuanya di Jakarta Timur, Tangerang, jauh-jauh kan. Jadi aku benar-benar yang sendiri. Iya benar. Cari. Tapi untungnya ada Cada juga ya, Icana maksudnya. kan baru datang di saat Iya, tahun benar ini, sih. Kak. Dia baru ini kalau Karena kerja sini ya. Iya, karena kerja di sini juga. Itu, itu tuh kayak pas di pesawat ya, gitu bilang ya. Iya. Pas pesawat tuh kan mikir, terus pas di bandara ini Nangis siapa yang tau, Kak. jemput. Tapi sumpah deh Kak, nangis. Kalau waktu di bandara pas aku sendiri deh naik Iya, Grab. kan? Iya, benar-benar yang naik Grab sendiri, langsung berangkat sendiri. Sampai kosan gitu dia. Iya, kayak, udah wah. buka pintu Paling kosan kan. pertama sih emang berdoa ya yang benar. Tuhan ini maksudnya udah di sini, mau jalannya nanti mau mulus, mau belok, mau kiri, mau gitu-gitu, jalani aja. Kayaknya hampir semua anak rantau juga pasti ngerasa gitu ya. Pasti Kak, itu nggak mungkin Kak. Nggak rantau juga sih, maksudnya kayak Willy kan Iya, tinggal di tinggal di- jauh Iya. gitu. Biarpun masih daerah sini, cuma berasa gitu kayak gue ninggalin kehidupan gue di Jakarta yang udah Iya, karena Iya, dan semuanya ya kan. karena kita udah kebiasaan hidup Iya, karena kita udah kebiasaan di iya, sana. di sana kan udah yang benar-benar nyaman lah, udah zona nyaman kita lah Kak. Pas kita keluar dari zona nyaman itu ratu yang Tuhan Yesus. Terus Tuang. Egi di sini pernah pasti pernah sih. Maksudnya ngerasa kesepian gitu nggak sih? Maksudnya gini, kayak Egi memang ada keluarga di Jakarta. Terus ada Cada, kadang ada Nando tinggal sama Egi di Jakarta. Tapi Egi pernah ngerasa kayak kesepian yang gua Pernah lah Kak. Dan itu apa yang Egi rasain? Terus Egi ngelakuin apa untuk ngobatin kesepian? khususnya pas awal-awal gitu ya. Kalau yang sekarang mungkin udah ada teman-teman gitu. Iya. Sebelum ada Oh, itu kayaknya setiap hari nangis deh Kak. Dulu ya kayak gitu. Iya, benar-benar yang kayak ya kalau di tempat di luar ya emang harus senyum-senyum ketawa-ketawa, tapi kalau pulang sendiri nangis. Apalagi kalau setiap hari orang tua telepon, kan aku dulu masih LDR, masih telepon udah aduh saat ini kayaknya sempat pemikiran Pengen balik. kayaknya gue balik ke Ambon aja deh Iya, ya, pasti bodo amat sama gaji-gaji di Ambon sama di sini, ya udahlah yang Ambon penting dibanding- sama dekat sama keluarga. Iya, baru 20 tahun. Maksudnya Tapi- 20 tahun tuh ya. Sampai sekarang masih ngerasa gitu kesepian. Pernah, sebenarnya masih sih Kak, kalau di saat yang tadi aku bilang kalau sebenarnya lebih ke kangen ke mama sama papa ya. Yes. Karena kalau biarpun kayak misalnya ada Cada, ada kakak-kakak semua, tapi kadang kan kalau kita di titik sendiri yang benar-benar lelah, kita tuh butuh sosok orang tua gitu. Sosok rumah ya. Sosok rumah. Mau nangis lagi, gimana Iya. dong? Iklan. Jangan iklan mulu. Jadi Sambil itu makan ya. benar-benar, aduh kayak ini, tapi ya paling ya cuman kayak udahlah ini keputusan gua ya emang benar-benar
Harus siap ya. Harus mau gimana lagi, udah mau jalan tuh udah jauh, mau balik lagi tuh ya udah nggak bisa. aduh lah, udah nggak bisa, udah jauh ya jalannya aja. Iya. Berarti kalau lagi begitu, Egi ngapain? Nangis udah? Kompres? Paling berdoa sih Kak, itu Yes. kayaknya lebih ke berdoa sih yang emang benar-benar Ih, keren banget loh, contoh yang baik loh guys. harus Luar biasa. guys harus berdoa. Harus, karena Kita besar sekarang banget mau doa. puasanya ya. Enggak, Hah? enggak sekarang. Kayak kemana Jessica? Ya, Al yang pimpin aja. Saya lagi nyetir. Iya betul. Jadi Maaf nih. melek dong matanya ya. Tapi Egi, nah ini nyambung sih dari Egi ngerasa kesepian dan kayak walaupun ada kakak gitu ya atau Cada di sini. Tapi Egi sendiri di Jakarta ini ada ini nggak sih kayak komunitasnya sendiri gitu sama teman-teman yang mungkin ngerantau juga dari Ambon gitu, atau ya sebenarnya nggak ada tapi karena kenal oh orang Ambon nih gitu, terus kayak dari misalkan dari gereja atau dari kerjaan jadinya bikin komunitas sendiri, itu ada nggak? Iya, soalnya gini Gi. Udah waktu itu kan di Trisakti ya. Di Sakti juga ada tuh namanya Imitri. Imitri itu mahasiswa timur sana tuh Iya. ada sendiri. Terus ada lagi yang di Taman Suropati juga. Oh iya. Nah, itu ada komunitas yang suka main musik, itu orang Nah. timur semua. Kalau Egi ada tuh. Sebenarnya sih pernah ada yang kayak buat masuk yang ya, ngajakin kan, tapi dari aku sih yang nggak mau sih Kak. Karena sebenarnya kayak kalau aku nggak tahu ya sama pemikiran teman-teman yang rantau di tempat yang ngerantau beda sama aku juga beda. Pokoknya kalau aku pemikirannya kalau aku di sini mending aku cari orang-orang yang gak satu daerah sama aku deh pokoknya. Iya banget lagi. Pasti pergaulannya tuh juga nanti ujung-ujungnya sama kayak pergaulan di Ambon. Kalau di sini kan kita yang benar-benar kita cari tahu sendiri ini sendiri, kita cari teman sendiri. Kalau di sana kan benar-benar yang kalau di sini kan kalau mereka kan udah saling kenal terus kita kenal, teman kita semakin banyak, dan itu pasti orang-orang timur dan orang-orang khusus orang-orang Ambon, dan apa-apa kan kayak pergaulan di sana yang kalau ke aku ya, kalau beda sama orang lain, kalau pergaulan aku di sana tuh yang kayak misalnya jalan-jalan kayak main-main sampai malam-malam. Kalau di sini kan pasti iya, kalau main sampai malam ujungnya pasti ke bar dan main-main kan kalau ikut kayak gitu. Makanya aku berpikir untuk jangan aku masuk komunitas seperti itu sih, sekalipun itu emang positif buat jaga aku di sini juga, tapi kayaknya lebih ke ya udahlah aku bisa ada. Sebenarnya kalau aku sendiri kalau udah dekat sama di gereja, teman-teman di kakak di gereja sama keluarga aku sama teman sama di rumahku udah cukup sih, benar-benar udah cukup sih. Yang nggak usah buat lebih yang itu, lebih ke gimana ya, lebih kayak rasanya kayak Ini pengennya yang baru aja gitu, ada suasana baru, jangan sampai keinget lagi yang maksudnya dengan lingkungan yang sama gitu. Takutnya ke bawah suasana lingkungan yang dulu gitu Kak, karena pasti gak mungkin gak sih, pasti kita akan ke bawah kayak gitu. Dan jadi nggak ada Egi perubahan gitu. ngerasa gini juga nggak sih, nggak tahu ya Egi sama teman-teman mana, kalau aku sih ngerasa kayak makin berumur gitu ya, makin tua gitu, rasanya pengennya malah lebih sedikit orang temen gitu, Ya, circle benar, kita lebih enjoy hidupnya gitu, maksudnya kan karena kita udah capek banget kerja ya, apalagi di Jakarta kan ya Egi tahu alur pekerjaannya kayak gimana, orang-orang interaksinya kayak gimana, dan secapek itu dan sekejam itu nggak sih, menurut aku sih kejam ya. Dan kayaknya pengennya tuh kalau istirahat atau interaksi sama orang itu tuh orang-orang yang nyambung lagi sama kita, ngerti nggak sih? Yang kayak circle aja. Benar, Kak. Iya. Aku sejalan sama pemikiran kakak sih. Aku sekarang kalau aku nih orangnya tuh berbaulnya sama siapa aja Kak. Kalau aku tuh benar-benar pergaulanku tuh benar-benar bebas. Udah yang benar-benar ya kayak semua orang bisa. Maksudnya siapa aja bisa masuk siapa gitu aja ya. Bisa masuk, siapa aja. Kalau aku di daerah aku temanku tuh banyak banget. Aku udah tahu di mereka ini gini. Tapi ya gitu, teman baik yang emang bisa ngerti aku cuman beberapa orang, tapi yang semakin dewasa umur semakin yang tambah kecil lah lingkar pertemanan kita. Gak mungkin yang dulu contoh yang teman baikku bisa sekitar 10 orang. Sekarang udah yang benar-benar yang ngerasa ya cuman yang kayak 5 orang doang. Yang emang ini yang benar-benar yang bisa aku bikin apa-apa, aku selalu lari ke mereka, apa-apa aku selalu ini ke mereka. Karena semakin ya sih benar kali lah, semakin banyak kalau kita umur semakin tua, kalau mau pemikiran
cuman buat ketawa-ketawa hari ya nggak apa-apa, tapi kalau untuk pembicaraan soal kehidupan kita ke depannya ya cuman di teman-teman kita yang itu doain Yang nyaman itu ya, yang nyaman aja. Di tempat kerja, kalau di tempat kerja sih aku kayaknya gak sih, aku lebih memilih untuk tidak berteman baik di tempat kerja. Sama lagi. Tapi bukan maksudnya mau eksklusif ya, lebih Iya. ke kayak ya udah profesional aja ya nggak Benar, sih? harus yang di saat kerja ini, karena ya gitulah aku udah ngerasa Ada by the way, pengalaman. aku udah pengalaman ini kedua kali kerja aku di Kerja. sini. Aku udah ngerasa bekerja di tempat yang pertama dan yang ya aku lebih memilih untuk oke, kita cuma sebagai partner kerja aja, tapi untuk sebagai buat curhat apa itu kayaknya nggak deh. Aku lebih ke orang-orang yang dekat dengan aku aja. Oh, pernah ada problem ya? Sebenarnya bukan problem sih, lebih ke menjaga yang Oh, Di luar dari- iya betul. Ini ngomong-ngomong masalah kerjaan tuh gitu. Mungkin sebelumnya di Ambon udah kerja belum kan? Belum. Baru pertama kan, berarti Belum. pulang langsung ke Jakarta kan? benar. Udah ini belum? Maksudnya Jakarta kan terkenalnya dengan ini ya, semuanya serba cepat gitu, semuanya Benar. serba Fast pace ya. ya fast pace, terus sikut-sikutan Nah. di tempat kerja, atau juga ya mungkin ada tempat kerja yang keluargaan cuma mungkin agak sulit ditemui. Dapat. Egi gimana? Maksudnya Egi ngerasain hal yang begitu kah atau kayak gimana, dan Egi bisa ngikutin atau mau nggak mau ngikutin, atau pernah ada di titik nyerah kayak aduh ini orang, ini tempat kerjaan kok segininya gitu. Tahu nggak sih Kak, pertama aku masuk kerja dan itu kan pengalaman pertama aku. Bos di tempat kerjaku yang dulu tuh bilangnya, kamu di sini sekalipun kamu baru lulus kuliah, Enak, kamu ada harus asam. kerjanya harus lari, nggak boleh jalan. Nah tuh ya. Terus Jadi kamu mau seniormu mau apa kayak harus ngikut. Jadi kalau mau di saat mereka udah tanya kamu harus tahu gitu. Nah, pokoknya gitu terus kayak apalagi ya kayak apa sih kalau pilih aku lupa lagi. Apa? Agak kengantuk ya. agak ke ini ya, banyak mikir ya. Iklan terus Anda. Aku sih pengen nanyanya gini ya, kan tadi tentang pekerjaannya, terus tadi tentang di Ambon juga. Egi pernah bukan ngerasa sih, maksudnya kayak mungkin dari keluarga atau orang tua, ini sebenarnya agak sensitif tapi terserah Egi mau jawab atau nggak apa-apa banget. Pernah nggak ngerasa kayak, kan orang kalau orang tua ngelihat anaknya mungkin ke Jakarta gitu ya dari daerahnya, pasti mungkin ada harapan besar dari anaknya gitu untuk kayak pekerjaan bagus atau mungkin apalagi dia sukses, pendapatan yang mungkin dipikirnya kayak banyak lah ekspektasi yang tinggi dari orang tua untuk anaknya, dan once anaknya balik ke daerahnya Bali tuh bisa ada sesuatu lah gitu. Nah itu juga terjadi di Egi dan orang tua atau keluarga Egi atau enggak, dan gimana ngatasinnya gitu? Aku kan baru kerja 3 tahunan nih Kak. Jadi setiap tahun tuh aku pulang. Dia tahun ini enggak. Pasti gitu ya? Iya pasti. Sebenarnya kalau buat aku sih, aku kayaknya udah merasa aku udah banggain papa sama mama ya. Menurut aku. Happy. Karena ya pertama aku masih muda. Terus aku jujur aja Kak, pas aku berangkat ke sini, itu aku tuh nggak bilang sama papa sama mama kalau aku mau udah lolos pas ini. Jadi hamin seminggu aku harus nyari tiket buat aku berangkat ke sini. Baru Baru aku ngomong ke papa ke mama kalau hebat loh, mandiri banget papa, loh. aku suruh mama papaku nyari tiket, makanya mereka apaan sih? Oh baru bilang mandiri, ternyata nggak mandiri ya? karena aku kan belum ada duit Iya. aku kan. Oh iya benar. Nyari tiket. Jadi aku keterima proses semua, aku nggak ada bilang siapa-siapa, nggak ada bilang sama papa. Pokoknya pas udah hamil seminggu, pas mau udah keterima, benar-benar yang keterima di sini, aku bilang ke mama papa kalau aku keterimanya kerja di sini, aku harus berangkat minggu depan, aku harus ya kalau bisa harus nyari tiket, kalau misalnya enggak berarti kesempatan aku ini hilang. Gitu ya. Dan puji Tuhannya emang bisa benar ya, mujizat ya Kak. Aku tuh saat itu benar-benar keluarga aku benar-benar yang kondisi yang susah sekali gitu ya benar. Tapi ada aja yang bantu kakakku kan ini kan. Jadi kayak oh ini berkat nih dari Tuhan ngalir nih. Jadi aku puji Tuhannya berangkat, terus kayak
Aduh mau nangis lagi anjing. Nggak apa-apa. Kan ada tisu mana? Tisu M. Tisu M silahkan. Oke, Tisu M. Jadi kayak ya benar-benar Nggak apa-apa loh. Papa sama mama juga kan kaget karena dulunya kan dari sebelum aku mau berangkat ini aku mau lanjut kuliah dulu Kak. Sebelum aku nyari kerja aku mau lanjut kuliah dulu. Tapi mama sama papa pas itu bilang ya udah nanti dulu cari kerja dulu. Kuliah kan nanti kalau udah puji Tuhan kalau udah Iya, kerja bisa kuliah sendiri karena papa sama mama keuangannya juga udah tua kan mereka udah nggak bisa ini paling sama adik aja yang bisa mereka coba kuliahin. Tapi kalau buat nambah ke aku lagi dan aku kan kalau harus ambil kuliah harus di luar daerah jadi nggak bisa di Ambon, ya udah ngalah. Tapi puji Tuhan pas dapat kerja di sini ya mama sama papa yang benar-benar wah anak aku ngerasa ya sekalipun ya aku bandel-bandel tapi puji Tuhannya kayak bisa banggain keluarga gitu bisa Nggak apa-apa, it's okay. bisa Happy. kerja di sini, bisa yang benar-benar oh ini mandiri nih. Awalnya tuh papaku kayak ini lu beneran mau berangkat mau kerja. Iyalah pastilah. Ya sekalipun papaku orangnya tuh nggak pernah ngomong-ngomong gitu Kak, dia tuh orangnya tuh diam-diam aja kayak cuman ya tiba-tiba pas aku izin buat Pak ini aku benar-benar mau berangkat mau kerja dan kerja ini yang benar-benar kayaknya aku menetap di sana. Itu waktu aku ngomongnya yang kayak gitu aku benar-benar menetap di sana dan aku pulang di Ambon tuh cuman buat ya jalan-jalan buat ronda-ronda aja buat ya ketemu keluarga aja tapi untuk mau cari hidup buat itu semuanya sampai aku tua pasti di Jakarta. Papa udah benar-benar ini nggak bisa dipikir lagi gitu. Karena ini benar-benar yang keputusan ini. Kalau aku orangnya karena mungkin aku orangnya yang udah ya satu prinsipnya udah A, B, ya udah aku udah yakin nih mau konsekuensinya nanti gimana, udah aku jalanin aja. Yang penting menurut aku ini baik, udah aku berangkat. Ya makanya pas kayak apa-apa kayak kan semuanya kalau kaget tuh tiba-tiba gue lagi berangkat gini. Yang mama bilang puji Tuhan keterima kerja di Jakarta. Ya teman-teman mama sama papa ya, wah puji Tuhan ya gini itu juga suatu kebanggaan buat mereka sendiri kan. Iyalah, pastilah. Puji Tuhan ya Egi bisa gini. Kayak gitu sih Kak. Dan jujur aja kalau aku ngerasa diri aku sekalipun ya aku nakal-nakal, aku ya bandel-bandel banget yang aku benar-benar yang ngelawan orang tua banget yang udah benar-benar buset anak durhaka kayaknya ya. Kayaknya semua anak mikir gitu juga. Iya kalau aku pikir tapi puji Tuhannya lancar gitu kan jalanku ya kayak Puji Tuhan. kerja ya. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih partisipasinya. Karena kayak pas pertama kayak aku proses aku kuliah, aku sekolah, aku kuliah, semua tuh nggak ada yang orang bilang nggak ada yang kayak Halangan gitu. Halangan sih Kak, puji Tuhan pas lulus kuliah semuanya lancar-lancar. Cari kerja juga lancar pas aku resign dari tempat kerjaku yang pertama. Iya kamu cepet loh itu. Itu tuh aku dapatnya. Kayak tempat kerja pertama aku keluarnya di tanggal 21, tanggal 23, 24 aku udah masuk di tempat kerja yang baru. Jadi aku nggak ada jeda buat nganggur gitu-gitu nggak ada. Iya, puji Tuhan sih. Tuhannya lancar. Jadi ya begitulah Tuhan Yesus baik lah. Dan puji Tuhan juga Egi pas kan Egi pertama kali ke Sangkala tuh langsung ngasih surat ini Ya. kan perpindahan. Itu ke aku Bu dan aku kaget terus aku tanya kan Egi tuh kerja di mana? Di salah satu rumah sakit yang ya bukan cukup malah ternama di Jakarta gitu dan maksudku hebat banget Egi, maksudnya ya itu berkat kemurahan Tuhan banget sih buat Egi gitu loh. Sekalipun yang Egi tadi bilang ya karena bandel-bandel tapi ya Tuhan tetap Benar-benar. sertain gitu loh, tetap jaga. Kalau Iya aku sih. tuh dari dulu pas zaman aku kuliah itu dari dulu sih Kak kayak moto hidup aku tuh Amsal 3 ayat 18. Apa tuh cakep? Apa? Bukan Masa kantornya. depan sungguh ada dan harapan tidak akan pernah hilang. Amin. Amin. Ih merinding. Dari dulu pegangan hidup aku tuh itu. Merinding. Ya, dan sama satu lagi yang lakukan semua dengan cinta. Jadi setiap apapun harus dilakukan harus benar-benar dengan tulus dengan Tulus, gitu. benar. Jadi semuanya tuh berjalan mulus aja gitu.
Haleluya. Tuh guys, gitu Tray. Udah agak-agak ngantuk aja tuh si Tray Ngantuk tuh. tuh ini berarti kita Iya udah buka kacamata. Sebenarnya kalau buat kakak-kakak, kalau misalnya amit-amit kalau dapat kerja di luar tugas dan gitu, kalau buat aku jalani aja dulu. Ya Iya. sekalipun itu berat, tapi Itu udah masuk kesan-pesan ya. Oke baik. ya Tuhan Yesus. Gak apa-apa. Iya benar ya. Iya nggak apa-apa. Apa-apa. Oh, iya Nggak lagi. apa-apa. Ya lagi. Lagi. Doa ibu. Dua ibu. Tapi jalani aja, karena sekalipun kerasa susah atau gimana, tapi Tuhan tuh nggak akan tinggalin loh. Amin. Haleluya. Betul. Iya, jadi harus percaya itu sih. Lagi, Willy ada yang mau ditanya dulu nggak? Iya. Aku ada nih. Boleh silakan. Egi waktu ke Jakarta sampai sekarang, Egi ngerasa ada sesuatu pelajaran hidup, maksudnya sama Jakarta tuh yang ngebentuk karakter Egi sekarang, ada nggak? Dan itu apa? Ceritain dong, spill. Mungkin gini, pelajaran hidup kan biasanya itu didapat dari misalnya ada rasa sakit nih, ini dapat dari kerjaan atau Ya. misalkan Egi ngerasain satu masalah yang membuat down, terus Egi bisa apa namanya Survive. bisa ngatasin survive gitu, kayak gitu, ada nggak? Ada. Nah, Wow, menarik. Gimana? Sebenarnya kalau aku sih lebih ke dari kerjaan sih Kak ya. Kerjaanku yang pertama. Itu yang benar-benar saya tertekan banget kayaknya hidupku. Kenapa tuh? Waduh sedih banget deh. Kenapa? Itu pekerjaannya, kerjaannya atau Orangnya. hubungannya? Ya, dua-duanya. Kalau mereka kalian dengar, sorry ya, tapi itu serius. Gak apa-apa, kan nggak sebut nggak rumah nyebut nama. Gue sebut, Kan nggak nyebut nggak sebut nama. tempat ya. Jadi ya itulah, entah itu orangnya, entah itu pekerjaannya, itu benar-benar yang pertama. Jangan bayangin aja, Kak, aku berangkat dari Ambon, aku tuh berat badan aku tuh 55 kilo lah, 56. Really relate ya. Langsung Terus turun. aku kerja 3 bulanan kayaknya deh. 3 bulan, 6 bulan, berat badan aku turun 45 kilo. Turun jadi 45. 45 kilo, ya 10 kilo, dan itu benar-benar Lebih sehat apa? lebih sehat apa Kak? Lebih sakit Lebih kali, sehat kan apa, Kak, gitu? penyakitan kali ya, Alasan lebih dulu ya. yang benar-benar ya susah ya. Kerja udah dituntut gini ya, emang semua pekerjaan tuh kayak gitu ya, tapi Iya, buat bener. orang baru kayak aku yang benar-benar jadi kerja apaan ini aku, Segini amat iya, kerjaan. segini amat kerjaan. Cari duit. Terus tambah orangnya yang ada emang orang-orang yang emang bisa, yang sejalannya, maksudnya sefrekuensi sama aku, tapi ada yang benar-benar cari muka lah ya. Nah, Ada Ya, banyak ada kan lah. gitu. Terus yang ngerasa wah, sampai aku tuh sampai kerja yang benar-benar sampai di titik yang buset, ini gue keluar aja deh. Ya emang gue keluar sih, karena saya keluar Tidak keluar. akhirnya keluar ya, karena itu udah sebenarnya udah pemikirannya udah dari bulan-bulan yang lalu, dan aku untuk memikirkan buat resign dari tempat ini karena pertama aku juga udah mikirin, wah ini pasti akan jadi pertanyaan sama keluarga, kok tiba-tiba gini. Tahu nggak sih, pertama keluarga tahu aku bilang, kenapa itu pekerjaan kan seperti itu, kamu kan semua punya pekerjaan kayak gitu, mau terus kalau nggak boleh baper gini kan. Kalau orang pikiran orang tua di sana tuh kan keras ya Kak, jadi Iya. nggak usah aja, terserah deh mereka mau apa ya udah jalani aja. Kayak agak dianggap kita mungkin nggak bersyukur Iya, kali ya, benar. orang bersyukur. jadi aku nggak bisa, aku kayaknya udah mutusin, aku pemikiran buat keluar dari tempatnya dulu aja, aku memikirkannya selama setahun. Saking aku yang udah gimana nih antara keluar atau enggak, gini terus sambil ambil makan kan. kayak belajar, oh ya kayaknya kalau aku tetap di sini aku akan tetap seperti ini aja, nggak ada. Kita kan kalau mau jadi yang kita udah di sini, kita kalau berusaha harus bisa lebih setingkat dari yang sebelumnya ya, harus ada naik tingkatnya dan naik levelnya. Jadi aku pemikirannya kayaknya nggak bisa, aku nggak bisa di sini, aku harus berpindah. Ya sekalipun aku akan mulai dari nol lagi ya nggak apa-apa, yang penting
aku udah bisa di tempat yang baru, aku sudah bisa belajar nih dari yang dulu, udah benar-benar nggak kaget lagi gitu pas kerja gini udah gak kaget. Aku dulu lebih dapat yang memang yang benar-benar bagusan udah mulai yang ya udahlah, sekarang udah benar-benar yang kayak pas tempat yang baru udah kerjanya udah yang ini udah yang ngikut, udah tahu nih teman-temannya gimana, udah tahu sifat kondisi di Jakarta, pola kerjanya seperti apa, udah yang ngerti banget kan. Itu udah benar-benar jadi pembelajaran buat aku sendiri. Terus aku udah benar-benar mandiri, udah benar-benar yang contoh kecil aja sih Kak, dari jam yang kayak bangun tidur. Buset, aku tuh gak bisa bangun pagi. Kelihatan kok. Iya, sumpah ya, kakak tahu lah gimana ya. Aku Iya, kalau paling tahu kok itu. aku paling terlambat ya banyak orang. Nggak, tadi kita udah bilang Egi paling on time loh. Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh Jangan bohong. turunin. Nggak boleh Ya, bohong. tapi kan sekarang maksudnya itu kan dulu. Sekarang kan ada barunya. Jadi sekarang dulunya tuh kalau jam kerja jam 7, bangunnya tuh setengah 7 udah enak. Sekarang jam kerja jam 7, jam 5, setengah 5 udah Harus bangun, bangun. udah harus yang ini. Ya kan tempat kerja aku yang jauh, tapi karena gitu yang harus benar-benar kusut ini setiap hari aku bangun pagi dulu. Sampai kerja kalau kerja shift 2 yang siang juga ketika bangun jam 5. Yang benar-benar yang Ya info guys ya, Karena Egi udah kebiasa tinggalnya di ya. Kebonjeruk, Iya, kerjanya di mana Gi? Alam Sutra, Sutra. Tangsel, guys. Setiap hari, bener? Iya, Pulang pergi setiap ya? hari. Naik kereta ya? Pusing Ya, ya? busway. Oh, busway. Pusing. Ya, aku tidak mau meninggalkan Kebun Jeruk Kebun Jeruk. Kebonjeruk SPC. karena gitu aku tidak mau menjauh dari gereja sebenarnya. Oh, iyalah, kalau nggak aku nangis. Iya, Gila sih. Jujur aja kan kemarin kan di tempat kerja, kenapa sih nggak pindah aja cari yang dekat gitu? Aku bilang, "Bu, aku lebih nyaman di daerah Jakarta Iya, Barat karena benar-benar. itu lebih dekat ke gerejaku." Gitu, gitu. Ya sayang ya, Oh. gitu. Ya, harus hadir kayak gini. Iya, harus hadir harus terus. hadir. Sama kita sulit ya. Mungkin ini pertanyaan agak-agak mau ke terakhir kali ya, Gi ya. Boleh. Bungkus. Kan Egi udah cerita banyak hal ya tentang Sama kehidupan banyak, guys. di Ambon dan di Jakarta. Nah, pasti banyak suka dukanya, banyak plus minusnya ya sama-sama. Cuman kalau misalkan disuruh pilih, Egi lebih suka tinggal di Ambon apa di Jakarta? Ayo. Sekarang ya? Harus pilih Buat ya. tinggal loh. Buat tinggal. Nih. Buat tinggal sampai Tinggal. hari tua. Oh enggak, mungkin dua kali ya, dua Oh, iya, pertanyaan. dua Jadi nggak buat tinggal dulu kayak ya Egi lebih suka di mana gitu. Itu satu, dan kedua kira-kira kalau buat menetap hidup, apalagi nanti kalau kan Egi udah, coba kasih lihat dulu tangannya. Iya, ada cincin ada. guys. Iya, sudah tunangan ya kan. Iya. Jadi udah sold out ya. Kalau nanti menikah punya anak, nah itu keluarga kecil Egi akan menetap di mana? Yang pertama dulu. Yang pertama dulu. Kalau bilang nyamannya, harus dua-dua nggak sih? Salah satu dong. Nggak, Orang tua marah. orang tua harus jangan marah nih gitu. Kan atau coba. Saya Coba. pendengar saya di sini. Sebenarnya apa ya Tuhan Yesus? Nggak apa-apa kalau Ambon juga ya nggak apa-apa. Nggak, kalau aku sendiri udah di Jakarta sih. Oh, Jakarta. Nah, sampai situ aja. Iya. Kalau aku di Jakarta, Terus tapi kalau buat tetap gitu, tinggal tetap ya. Jakarta. Tetap Jakarta. Walaupun Jakarta ibu kotanya akan ke Kalimantan. Ya, tetap Jakarta. Oh, tetap Jakarta. Wuh! Terima kasih Jakarta. Welcome. Thank you Kodam. Ya, Enggak dong. Bukan ya. di Jakarta. Keren. Aduh, apa nih? Bukan ya. Apa lagi Willy? Apalagi Udah Apa sih. tuh? Ada lagi gak guys? Oh, paling terakhir nih untuk menutup ya. Tadi sih udah agak di info ya, cuman nggak apa-apa. Mungkin pesan buat teman-teman di luar sana ya yang merantau nih, entah maksudnya apa sih? Mau ngapain? Salaman. Kentang. Oh, kentang. Sampah. Bukan. Tadi udah saya. Oh, oke. Saya lagi berbicara kebetulan. Iya. Pesan buat teman-teman luar sana yang udah merantau atau mungkin akan baru mau ngerantau. Nah, itu Egi ada pesan nggak buat mereka? Sama yang- Semangatin hidup mereka lah gitu. Khususnya buat yang muda-muda ya. Iya dong, pasti dong. Nah, terus. Harus. Pertama,
lakukan segala satu tuh dengan berdoa dan bekerja. Oh, keren banget. Sama yang orang tua berdoa dan bekerja, doakan yang kau kerjakan dan kerjakan yang kau doakan. Yang kedua, kalau kamu merasa pilihanmu itu emang benar, buat tujuan masa depanmu itu menjadi lebih baik dari yang sekarang, pilihlah, lakuinlah, pokoknya pilih sesuai apa yang kamu mau. Sekalipun jalannya nanti ke depannya kamu akan ketemu dengan yang gak lurus, gak mulus, pasti ada batu-batuannya, tapi jalani aja karena Tuhan tuh gak akan pernah ninggalin. Amin. Yang ketiga, gak usah takut sama kehidupan baru entah itu di Jakarta, entah itu di daerah lain. Itu sebenarnya itu sama aja, tergantung dari pembawaan diri kamu mau kayak gimana. Kamu mau diposisikan diri kamu sebagai orang yang di lingkungan yang mana atau di mana. Yang penting benar-benar yang pilih pergaulan kamu tuh netapin diri kamu tuh di kondisi yang benar-benar lingkungan ini sangat mendukung aku untuk menjadi lebih baik ke depannya. Terus nggak usah baper-baper lah antara kayak buset, aku nggak bisa ninggalin ini karena aku udah kecil gede sama semuanya di sini, keluarga besarku di sini. Enggak, sebenarnya yang sekarang kamu pikirin tuh masa depan kamu. Kalau kamu udah lihat di kondisi, contoh kalau aku di Ambon, aku udah kayaknya kondisi di sini sekalipun aku sampai tua kayaknya aku akan tetap seperti ini aja, karena dengan keuangan lah, gini lah, lingkungan lah, gimana nggak akan pernah maju. Kamu harus berpikir lebih dewasa, lebih yang harus benar-benar oke, aku ninggalin tempatku yang buat aku tumbuh sampai gede, sampai dewasa di situ, buat kehidupan aku lebih baik. Jalani aja, nggak apa-apa, nggak usah takut, karena ya gitu, nggak usah baper, nggak usah takut, karena nggak mungkin ada hal buruk yang menimpa kamu, nggak akan pernah ada. Harus yakin dan percaya hal itu. Amin. Kalau misalnya kamu kayak kamu mau agama Kristen, soalnya sorry ya, kalau itu kamu harus nyari yang lingkungan gereja yang dekat ke kamu. Kamu harus cari benar-benar yang aku udah klop nih sama ini, jadi nggak berpindah-pindah gitu. Jadi kalau kita di sini udah menetap benar-benar yang sampai tua, sampai nikah, gimana harus tetap di situ. Jadi karena lingkungan gereja itu sangat mendukung buat kamu bertahan atau enggak di sini, karena teman-teman dari lingkungan gereja itu sangat mendukung. Aku ngerasain hal seperti itu sih. Apalagi keren sih Egi, tapi maksudnya umur segini udah hebat gitu. Berdoa dan lebih bersyukur. Betul, kuncinya bersyukur sih. Bener. Karena kalau nggak bersyukur kita nggak akan pernah ngerasa puas, nggak sih? Iya, mengeluh sih emang ada, tapi ya nggak ada yang harus dingeluhin, karena tetap aja ngerasain hal itu berulang-ulang kali. Tapi harus tetap bersyukur karena Tuhan Yesus itu baik. Amin. Thank you Egi Sumergi untuk kesaksian dan Egi Sugigi. Terima kasih banyak buat Sugigi dong. Tapi keren banget sih Egi. Aku salut. Umur 20 tahun udah bisa udah bisa sendiri lah ibaratnya gitu, dan memutuskan semuanya sendiri, tapi bukan benar-benar sendiri ya, benar-benar ya berserah dan menyerahkan diri sama Tuhan. Hebat Egi. Thank you banget Egi udah mau apa namanya sih? Cerita ngobrol sama kita. Silakan penutupnya Bapak Willy. Nah, tim kreatif, kita habis ini ngapain nih? Ya, kita habis ngapain? Oh, ada game. Tuhan tolong. Aduh. Tidur deh. Ya, gimana gamesnya? Jadi Mike kasih ke tim kreatif kali. Oh iya. Ya. Hai. Silakan. Jadi ini buat penutup aja sebenarnya, bukan buat penutup sih, ini masih lama gitu ya dari ending gitu kan. Enggak, bentar lagi Ending. Jadi Egi, kita nih ada beberapa list pertanyaan sebenarnya. Kamu harus jawab pertama apa yang ada di pikiran kamu. Jadi jawab cepat aja gitu. Anda aku tanya A atau B, kamu langsung pilih, misalkan B. A atau B harus A. Gak boleh dua-duanya ya. oke. Langsung jawab apa yang ada. Minta datanya dong, mohon maaf. minta datanya dong. Kita kan ya. Sorry nih. Enggak prepare ya kamu. Egi sudah siap? Egi udah siap. Aku siap. Siap. Putri agak majuan kali ya.
Nah, Hai, saya Putri. ayo Mabuk siap kali. ya. Ada berapa pertanyaan dulu? Ada 10 pertanyaan. 10. Walaupun tadi kayaknya sih udah ada beberapa yang dijawab sama Egi gitu ya. Tapi kita kayak nggak perlu, dia nggak perlu jelasin alasannya. iya, Perlu. nggak perlu jelasin alasan. Ya atau tidak gitu aja. Iya, bukan ya atau tidak. Jadi pilih antara dua ini. Cubit ya. Siap? Siap. 3, 2, pulang kampung mendingan pakai pesawat atau kapal? Pesawat, Pesawat. Oke. Lanjut. Kalau makan lebih suka masak sendiri apa jajan? jajan. Jajan. Oke. Oke. Oh iya sih, sate sih enak sih. Lanjut. Lebih suka main apa? TikTok atau Instagram? TikTok. lah. Aduh, artis sih susah. TikTok lagi ya. Tuh. Yang keempat. Kalau Egi telat bangun, lebih milih nggak mandi apa nggak makan? Gak makan. Pantesan sih. Oh, enggak. Nggak makan ya. Makanya turun 10 kilo. Aduh, Nah, gimana sih nih tuh. Egi nih? Ayo lanjut. Next. Lebih suka pakai apa nih kalau ke kantor ya? Bus apa kereta? Bus, Bus. Oke. Nah, Natalan pulang apa stay? Stay. Tahun ini kan. Tahun ini ya. Lalu kerja shift siang apa shift malam? shift malam deh. Shift malam. Lalu ini agak sensitif sih. Laptop aja kali ya. Hah? Kantor lama apa kantor baru? Oh tuh, kantor lama atau Kantor lama kantor baru. Ayo. Jawab jujur. Hah? Kantor Iya baru. sih. Kantor baru. Jelas sih. Kantor lama tuh yang mana sih? Eh, Ada deh gitu kan. Next. Aku dicari langsung. Jangan dong. Kalau pulang kantor mendingan macet apa hujan? Hujan. Iya sih, iya. Tapi setuju kalau sih, hujan pasti tapi- macet gak sih? Belum tentu. Oh belum tentu ya. Oke. Hujan ya apa? Nih yang terakhir, masakan rumahan atau masakan luaran? Masakan rumahan. Masakan Yes. rumahan. Padahal tapi tadi pilihannya jajan. Iya, nggak jelas nih. Bang. Bingung. Kalau jajan kan ya ngemil-ngemil. Oh, Kalau oke. makanan berat, Siap kan deh kalau masak gitu. sendiri. Selesai. Ada lagi? Mantap. Udah. Tinggal ending aja sih nih dari Bapak Willy. Bapak host dari co-host gitu kan. Ya kebalik ya. Kebalik. Oke. Meanwhile, Agak cringe tapi oke. Susah aja, susah ya. Oke, gitu TikTok, aja. TikTok. Oh, TikTok. Ntar aja di abis ini aja Gi ya. Iya. Kita TikTok. Thank you ya Egi. Thank you loh Egi Sudah. atas perhatiannya, atas kesediaannya. Oke guys, itu aja untuk hari ini. Mungkin nextnya kita akan lihat apakah dengan konsep baru atau Lihat kamera dong, Will, sekali-sekali. Susah ya. Oh iya, oke. Itu aja guys. Thank you udah nonton. Makanya kelihatan tuh tadi tuh. Thank you udah nonton guys. Thank you ya. Sampai ketemu di Talkcast episode 3. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bye.